Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Sidik Asari dengan NPM 233010071. Jadi di sini saya akan melakukan pembahasan mendalami mengenai demonstrasi besar-besaran pada tanggal 25 sampai dengan 28 Agustus 2025 di depan gedung DPR atau MPR RI Jakarta. Jadi di sini saya akan membahas latar belakang, kronologi, aktor tuntutan, dinamika keamanan, analisis dampak, serta implikasi demokrasi. Jadi latar belakangnya itu yang ke-1 ada kemarahan publik atas tunjangan DPR, yaitu salah satu pemicu utama demonstrasi adalah ketidakpuasan publik terhadap tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Menurut laporan, sebagai legislator mendapatkan tunjangan perumahan sangat besar yang memicu protes keras dari kalangan mahasiswa, aktivis, dan buruh. Terus yang kedua yaitu ada dalam konteks krisis biaya hidup atau tekanan ekonomi, tuntutan mengurangi elit politik 2 kali lipat menjadi simbol ketegangan antara rakyat biasa dan wakil rakyat yang dianggap semakin jauh dari realitis masyarakat. Terus ada kebijakan austeritas pemerintah. Aksi ini juga berkaitan dengan kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah Prabowo Subianto yang berdampak pada pemotongan anggaran untuk sektor-sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan pemotongan anggaran dan kenaikan pajak lokal di beberapa daerah, terutama pajak properti, beban masyarakat meningkat sementara elit legislatif dinilai menikmati fasilitas yang tidak proporsional. Yang ketiga ada mobilisasi mahasiswa dan buruh. Aksi digerakkan oleh berbagai kelompok mahasiswa, sekolah menengah atau universitas, aktivis muda, serta massa buruh, serikat pekerja seperti KSPI, Partai Buruh yang bersatu menyuarakan protes terhadap elit politik dan kebijakan ekonomi. Terus ada elemen luas dalam protes bukan hanya soal tunjangan DPR tetapi juga isu ketenaga kerjaan, kenaikan upah minimum, dan reformasi sistem pemilu atau legislatif. Terus yang keempat ada konteks yang paling tegang, yaitu menunjukkan Prabowo Subianto sebagai presiden membawa kekhawatiran bagi sebagian publik terkait militer karena latar belakangnya sebagai jenderal. Dalam tuntutan, sejumlah demonstran menyinggung kepentingan militer dan keterlibatan militer dalam urusan sipil. Selain itu, simbolisme kekuasaan legislatif dan representasi rakyat menjadi sorotan. Demonstran menyerukan pembubaran DPR sebagai wujud kekecewaan mendalam terhadap wakil rakyat. Terus saya akan melanjutkan ke kronologi demonstrasi tanggal 25 sampai 28 Agustus 2025. Yang ke-1 yaitu titik pemicunya. Pada hari Senin 25 Agustus, ribuan demonstran dari berbagai elemen, pelajar, STM, mahasiswa, aktivis mulai memadati kawasan DPR atau MPR di Senayan, Jakarta. Meskipun hujan lebat, massa tetap semangat. Dalam laporan, pendemo termasuk pelajar STM berjalan memasuki tol dalam kota menuju gedung DPR atau MPR. Polisi menerjunkan sekitar 1.250 personel gabungan TNI sama Polri dan Pemda DKI untuk menjaga kawasan parlemen. Menurut orator aksi, salah satu tuntutan paling keras yaitu pembubaran DPR. Selain pembubaran DPR, tuntutan lain mencakup penghapusan gaji dan tunjangan legislatif, serta pelengseran tokoh seperti Puan Maharani, Ketua DPR, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Polisi menyatakan bahwa massa dibubarkan karena dianggap sudah tidak kondusif, terutama karena banyak anak-anak muda atau pelajar. Nah, di Jalan Gatot Subroto di depan DPR ditutup ulang sebagai bagian dari pengamanan dan rekayasa lalu lintas. Ada momen simbolik, orator menyebutkan gedung DPR terlalu kecil untuk dihancurkan, metafora kemarahan massa terhadap struktur legislatif. Pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2025, pengorganisasian dan katalis lebih lanjut. Setelah demonstrasi awal 25 Agustus, peringatan aksi lanjutan mulai muncul. Kelompok mahasiswa dan aktivis menyebarkan seruan agar tuntutan diperjelas dan massa tetap bersiap untuk gerakan lebih besar. Isu eskalasi muncul karena protes awal berhasil menarik perhatian nasional dan internasional. Media melaporkan protes sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap elit legislatif. Di lini keamanan, kepolisian dan aparat lalu lintas Polda Metro Jaya mulai menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas menghadapi kemungkinan massa besar kembali pada 28 Agustus.
Pada 28 Agustus 2025, aksi buruh masif. Pada Kamis 28 Agustus, aksi buruh besar-besaran digelar di depan gedung DPR atau MPR. Serikat buruh seperti KSPI, Partai Buruh, dan Koalisi Serikat Pekerja menjadi penggerak utama. Tuntutan buruh dalam aksi ini cukup luas: kenaikan upah minimum 8,5 sampai 10,5%, penghapusan outsourcing, pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak termasuk usulan menaikkan PTKP, menghapus pajak pesangon, THR, dan JHT, dan desakan pembentukan RUU perampasan aset. Seruannya juga mencakup pembubaran tunjangan tinggi anggota DPR dan reformasi parlemen melalui revisi sistem pemilu. Kepolisian mengantisipasi kepadatan massa dengan rekayasa lalu lintas. Dirlantas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional tergantung jumlah massa. Menurut laporan, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bahkan mengeluarkan peringatan agar warga Amerika Serikat menghindari kawasan DPR karena potensi kerumunan besar. Di lapangan, massa buruh diperkirakan dari berbagai kota industri, tidak hanya asal Jakarta. Aksi serentak juga terjadi di kota-kota seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas dinamika keamanan dan respons aparat. Pengamanan ketat seperti disebut yang tadi, yaitu sekitar 1.250 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga gedung DPR atau MPR. Polisi menutup akses jalan utama di depan DPR, Jalan Gatot Subroto, melakukan rekayasa lalu lintas agar massa tidak menimbulkan gangguan berlebihan. Untuk aksi 28 Agustus buruh, rekayasa arus lalu lintas diterapkan. Yang kedua yaitu pembubaran massa. Pada hari pertama 25 Agustus, polisi membubarkan massa karena dianggap sudah tidak kondusif. Kapolres mengatakan banyak pelajar dalam massa yang menjadi alasan pembubaran. Taktik pembubaran mencakup peringatan lisan, kemungkinan penggunaan kekuatan, walaupun laporan penuh detail metode pembubaran terbatas di beberapa sumber. Yang ketiga yaitu kerusuhan dan kerusakan fisik. Ada laporan kerusakan fisik di kompleks DPR setelah demonstrasi. Pagar atau dinding dicoret oleh pendemo. Dari pantauan media sosial juga, tembok-tembok di sekitar gedung parlemen dipenuhi coretan protes. Beberapa massa melempar batu dan benda lain ke arah aparat keamanan, menciptakan ketegangan. The Guardian melaporkan adanya pelemparan batu dalam bentrokan. Ada pula penggunaan simbol protes yang menarik. Sejumlah pendemo membawa bendera One Piece, serial manga Jepang, yang menjadi simbol kritik terhadap elit. Di protes ini, bendera tersebut muncul sebagai ekspresi memberontak terhadap sistem. Pemantauan media sosial dan pembatasan. Menurut sumber kepolisian mengimbau agar tidak ada live streaming TikTok oleh pendemo, terutama dari pelajar, karena khawatir ada ajakan berbahaya atau eksploitasi untuk mendapatkan hadiah atau gift dari penonton. Ini menunjukkan isu modern dalam demonstrasi. Media sosial dan live streaming menjadi bagian dari dinamika protes, tidak hanya fisik di jalan. Yang selanjutnya yaitu ada aktor utama dan kelompok-kelompok. Yang kesatu yaitu ada mahasiswa dan pelajar. Banyak pendemo berasal dari elemen mahasiswa, universitas, dan siswa sekolah menengah STM. Organisasi mahasiswa seperti BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa atau HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, turut ambil bagian dalam aksi menuntut reformasi parlemen. Mereka menyuarakan aspirasi jangka panjang terhadap sistem legislatif dan representasi politik. Yang kedua yaitu ada Serikat Buruh dan Pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh adalah tokoh utama aksi buruh 28 Agustus. Mereka menyampaikan tuntutan konkret terkait hak pekerja, upah minimum, outsourcing, PHK, pajak, dan reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh dari kota-kota industri besar Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan lain-lain juga terlibat. Menunjukkan protes ini bukan lokal tapi nasional dalam skala elemen pekerja. Yang ketiga yaitu ada aktivis sipil dan publik. Ada orator dan aktivis yang mengkritik elit korup dan menuntut pembubaran DPR. Tokoh legislatif yang menjadi sasaran kritik, misalnya Puan Maharani, ada Rosayu, agar Puan lengser dari kursi ketua DPR. Terus yaitu ada tuntutan demonstran secara rinci. Yang kesatu ada pembubaran DPR, terus ada penghapusan gaji dan tunjangan anggota DPR. Yang ketiga ada lengserkan tokoh legislatif. Yang keempat yaitu ada isu ketenagakerjaan atau buruh, yaitu hapus outsourcing, kenaikan upah minimum, Satgas PHK, reformasi pajak, revisi UU Pemilu, dan perampasan aset. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis dampak dan implikasi.
Yang ke-1 yaitu legitimasi DPR dan kepercayaan publik. Protes besar menunjukkan bahwa sebagian publik sangat tidak puas dengan legislatif. Tuntutan pembubaran DPR mencerminkan krisis legitimasi. Wakil rakyat dianggap gagal mewakili kepentingan rakyat secara adil. Yaitu yang kedua ada perubahan kebijakan, konsesi pemerintah. Yang ketiga yaitu risiko represi dan hak sipil, mobilisasi sosial dan kesadaran politik. Yang kelima ada jangka panjang terhadap sistem politik. Terus ada simbolisme dan pesan moral. Risiko dan tantangan ada ekskalasi kekerasan, fragmentasi massa protes, respons pemerintah superficial, penggunaan media sosial dan disinformasi, implikasi demokrasi. Terus ada refleksi moral dan sosial, yaitu kekuatan suara rakyat, urgensi reformasi politik, bahaya polarisasi. Terus masih banyak yang lain-lainnya juga. Jadi kesimpulannya, demonstrasi 25 Agustus itu salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, bukan sekadar protes sesaat tetapi ekspresi kemarahan struktural terhadap elit legislatif, kebijakan austerity dan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Terus tuntutan demonstran sangat luas dan beragam. Respons pemerintah dan DPR untuk menjaga yang sehat. Penting adanya dialog terbuka, reformasi kelembagaan, transparansi dan perlindungan terhadap hak sipil saat menyalurkan aspirasi publik. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.